Baik, terima kasih. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Sebelum menjawab pertanyaan Anda yang sudah diajukan melalui akun YouTube CNN Indonesia, saya ke mahasiswa terlebih dahulu. Sudah ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan. Bisa berdiri dengan siapa dan disebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Revaldi Maulana Latumeten, perwakilan dari mahasiswa dan teman-teman yang hadir dari UPN Veteran Jakarta. Dan mungkin saya izin membawa perspektif dulu dari sosok Profesor Salim Said. Seperti yang kita ketahui, pejabat kita di negara ini dilantik dan disumpah secara hukum dan juga secara agama. Namun kenyataannya, seperti yang kita tahu masih banyak kasus-kasus perihal korupsi, suap menyuap, dan lain-lainnya terjadi walaupun sudah disumpah secara agama. Jadi sosok Profesor Salim Said menyatakan bahwa negara kita ini tidak akan maju karena sosok Tuhan saja tidak ditakuti. Oleh karena itu Bapak-Bapak, saya izin bertanya kepada seluruh narasumber. Salah satu saja. Salah satu saja? Oke, sebutkan. Mungkin ke Bang Saur. Bang Saur, oke. Bagaimana dalam konteks kenaikan gaji ini, bagaimana kita sebagai masyarakat kita sebagai masyarakat yang membayar pajak, bagaimana kita bisa percaya bahwa kebijakan yang telah ditetapkan ini akan benar-benar membangun sistem peradilan yang bersih, bukannya malah memberi modal atau memperkuat posisi orang-orang yang hanya mengincar materi dan juga orang-orang yang tidak berintegritas ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Bang Saur, silakan. Ini karena personal ya, saya pernah anak saya hampir setahun itu tidak bayar uang sekolah. Saya dapat kasus gubernur korupsi. Ya bukan disuruh korupsi loh. Karena kantor kami sudah memutuskan tidak menangani korupsi. Ini jadi dilematis. Air mata ibunya di sekolah, itu sudah nggak tanggung lagi gitu loh. Satu hari anaknya mau mogok karena nggak bayar uang sekolah. Kamu tidak pernah akhirnya dikusir oleh guru kan karena uang sekolahmu terlambat. Dan kamu, dia bilang, tidak ada alasanmu untuk marah sama ayahmu. Saya pernah diminta oleh kawan saya untuk ngasih uang sama hakim. Saya bilang kantor kami tidak menangani ini. Dia kira saya nggak serius. Satu hari kemudian ada kasus, kami ke pengadilan, ini ada kasus pembobolan bank. Dipikir saya bercanda. Mendekati rumah jaksa, teman saya ini tidak pernah bawa seperti film India, koper uang, tolong bang dititipkan. Saya bilang begini, saya tendang Anda kalau Anda 2 kali melakukan seperti itu. Saya setuju dengan Pak Binsar. Kalau orang sudah rusak otaknya, barangkali seandainya pun kita dalam keadaan sulit, kalau integritas kita itu kemudian kita pelihara, ini selamat semua. Makanya saya bilang Pak Binsar, saya setuju. Saya kemarin udah himbau di salah satu media, saya bayangkan dengan manajer Mahkamah Agung, sekretaris Mahkamah Agung, kemudian ditemukan uang di pejabat Mahkamah Agung 1 triliun, saya duga ini semua struktur udah rusak gitu loh. Nah kenapa saya bilang harus fundamental? Bagaimana saya pernah usulkan setiap Jumat, misalnya sebelum sholat Jumat, di semua pengadilan ajak orang-orang profesional, karena begini, integritas itu dimulai otak yang rusak gitu loh. Kalau otaknya sudah rusak, kemudian tindakannya sudah rusak. Nah, tindakan yang berulang-ulang itu akan menjadi karakter seseorang. Nah, saya setuju dengan anak muda ini. Yang dibutuhkan sekarang adalah keteladanan. Tetapi ketika Anda diminta, Anda tersinggung nggak? Saya bilang. Saya, kantor saya bukan 1-2 kali mengalami seperti itu. Saya beberapa waktu yang lalu ada wakil menteri, saya setuju. Saya termasuk pengagum sama dia. Tapi saya bilang, bukan kantor kita yang menangati itu. Ada kemudian dengan dia. Fir, saya hanya mengatakan, ternyata proses-proses kita menghadapi seperti itu bukan laknat. Ternyata ada persiapan yang sangat luar biasa. Kemudian yang kita lakukan. Kita mencat puluhan miliar, saya bersyukur. Ada klien saya dicat puluhan miliar dan mau memakai kantor kami karena dia bilang uang sahur Siagian ini tidak laku kepada para penegak hukum. Saya harus declare juga Pak Binsar. Jangan juga kemudian seakan-akan kalau kita sesuai dengan, kalau bahasa saya, sesuai dengan kode etik misalnya dengan ini, seakan-akan kita nggak mati. Nggak juga, saya juga saksikan. Di samping ada pengalaman seperti itu. Tetapi ada juga orang kemudian hampir menyerah. Tetapi dia bilang, kantor Siagian bahwa uangnya tidak laku kepada para penegak hukum. Itu maksud saya kawan-kawan, jangan pernah takut lah.
Itu Tuhan itu pasti sudah mengatur rezeki kita. Kalau itu kita pegang, mestinya seperti Pak Binsar bilang, ini kita selamat. Makanya saya bilang, sebagian itu adalah sudah rusak, cobalah. Jangan sekedar hari Jumat, tapi di semua pengadilan. Baik. Harus rendah hati juga hakimnya itu kemudian dibutuhkan. Karena ini benteng terakhir pengadilan. Karena apa? Boleh hakim jaksa rusak, kemudian masyarakat rusak, tetapi kalau hakim masih baik, selamat kita, Fir. Oke. Baik, saya ke Mas Danang, ada pertanyaan dari Zatan Hamutiari 2735, indeks korup Indonesia sudah setingkat Nepal, maka apa yang harus dilakukan masyarakat? Ya, saya kira sudah saatnya masyarakat protes ya, karena korupsi kita justru memburuk bukannya membaik gitu ya. Jadi ada yang salah sebetulnya dengan pemberantasan korupsi kita, terutama kalau kita konteksnya lembaga peradilan hari-hari, tadi yang saya singgung tadi, selain independensi peradilan, sebetulnya korupsi itu membuat biaya dan akses untuk mendapatkan keadilan itu semakin mahal. Seperti kasus perusahaan tadi itu hanya harus menyuap gitu, dan saya kira ada banyak kasus serupa yang mungkin tidak dilaporkan ke KPK atau barangkali ya mungkin mereka menerima itu saja. Tetapi menurut saya ke depan salah satu tugas penting adalah mulai melaporkan, terutama ini. Dalam konteks peradilan, KY mulailah mendokumentasi putusan-putusan yang tidak masuk akal. Itu kan banyak sekali gitu ya. Putusan-putusan yang aneh, karena itu pintu masuk sebetulnya. Bahwa sebenarnya dibalik putusan yang aneh yang tidak masuk akal itu ada sesuatu, ada transaksi gitu. Kemudian yang kedua tadi, putusan yang tidak bisa dieksekusi, itu banyak sekali gitu ya. Nah ini yang kemudian menurut saya ini menjadi salah satu pintu masuk untuk ini menunjukkan di mana itu terjadi korupsinya. Kalau itu tidak bisa diatasi, ini artinya kita membiarkan sebetulnya praktek korupsi itu berjalan terus. Kemudian yang ketiga sebetulnya yang terkait dengan masyarakat adalah bagaimana masyarakat mendapatkan keadilan. Jadi tugas KY menurut saya, karena ada teman walaupun sudah ex-KY ya, bagaimana kemudian peradilan itu bisa memberikan pelayanan yang lebih mudah dan bisa diakses dan terutama bisa mendapatkan keadilan. Karena saya yakin di daerah-daerah tempat-tempat yang jauh, masyarakat itu kesulitan untuk melaporkan gitu. Barangkali hanya sedikit yang bisa sampai ke KPK. Oke, tapi kalau nilainya kecil kan mungkin agak susah ya. Ada mungkin cerita sendiri terkait itu? Mungkin ada temuan di lapangan, Mas Dan? Bukan, karena ini survei kami menunjukkan bahwa negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, ongkos mendapatkan keadilan itu justru semakin mahal gitu ya. Nah kalau negara bisa membersihkan korupsi, ongkos mendapatkan keadilan itu bisa semakin murah. Nah menurut saya kalau kemudian kita menunggu pemberantasan korupsi di semua sektor itu lama. Tetapi menurut saya harus ada shortcut dan itu KY bisa melakukan. Walaupun tentu saja ada banyak hambatan sih sebetulnya, saya paham juga ada banyak hambatan KY untuk melakukan intervensi langsung ke lembaga peradilan. Karena tadi ada proteksi yang tidak terlihat, ada sistem di dalam yang melindungi sebetulnya intervensi dari luar, intervensi pengawasan dari KY. Oke, saya ke Mas Kurnia dulu, Prof. Sebentar. Saya ke Mas Kurnia, menanggapi karena indeks persepsi korupsi kita 2025 turun gitu, berdasarkan hasil dari TI Indonesia. Iya, yang pertama Mbak Fira, kalau berdasarkan regulasi, ada aspek peran serta masyarakat yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Apalagi data itu disampaikan oleh lembaga yang memang selama ini konsisten mengeluarkan indeks persepsi korupsi dan menjadi rujukan kebijakan perbaikan pemerintah, yaitu TI. Tentu temuan dari TI itu akan dijadikan refleksi dan evaluasi bagi pemerintah. Clear pesan itu. Turunnya 3 angka, peringkatnya juga turun. No problem di sana. Poin kedua, meskipun masyarakat beberapa waktu terakhir juga ada juga survei dari lembaga indikator yang sama kredibelnya saya rasa, ada Prof. Burhanuddin Muhtadi di sana, yang meletakkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap presiden itu nomor satunya soal pemberantasan korupsi. Izinkan saya Mbak Fira menyampaikan data, ini bukan untuk membangga-banggakan, tapi dalam konteks transparansi penegakan hukum. Sepanjang tahun 2025 yang sudah distorkan oleh aparat penegak hukum ke negara melalui Kementerian Keuangan, bukan potensial, tapi faktual ini sudah diserahkan dari penanganan tindak pidana korupsi, angkanya 28,6
triliun rupiah. Kejaksaan Agung menyumbang 24 triliun rupiah, kepolisian 2,37 triliun rupiah, KPK 1,53 triliun rupiah. Bukan dari pencegahan, dari penindakan. Jadi itu juga message yang harus masyarakat dapatkan di samping perbaikan-perbaikan yang disampaikan oleh Transparansi Internasional. Jadi juga Mbak Fira, di tahun 2025 ada juga kasus-kasus besar yang ditangani oleh Polri, KPK, Kejaksaan Agung. Dan juga ini ke depan akan terus digencarkan Mbak Fira, apalagi pekan lalu Presiden pidato di pengukuhan MUI itu pesannya keras. Pesannya adalah satu, Presiden mengakui bahwa memberantas korupsi itu bukan persoalan yang mudah. Dua, Presiden mengakui memberantas korupsi itu tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri. Butuh kolaborasi, ada kolaborasi legislatif dalam konteks undang-undang. Mbak Fira, satu undang-undang yang selama ini menjadi tuntutan banyak pihak, undang-undang perampasan aset, 3 minggu yang lalu bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat, sedang dibahas oleh DPR dan Presiden berulang kali menyuarakan tentang undang-undang perampasan aset. Dan poin selanjutnya adalah terkait dengan diskusi kita hari ini, tentu pemerintah tidak berharap kejadian ini berulang. Karena Mbak Fira, episodenya sudah terlalu banyak. Tadi Bang Davi menyampaikan muak, bosan, dan sebenarnya itu juga yang dirasakan oleh masyarakat. Dan harapannya apalagi Mbak Fira, Presiden baru mengeluarkan kebijakan menaikkan gaji hakim, saya rasa itu bukan kebijakan populis karena sangat panjang argumentasi para hakim-hakim muda itu ketika memperjuangkan kenaikan gaji, memang beban kerjanya sangat besar. Tentu kenaikan gaji itu harus dijawab. Bukan dijawab kepada Presiden, tapi dijawab kepada masyarakat. Karena Presiden kan hanya penyambung kebijakan dari masyarakat saja untuk bekerja independen, objektif, dan juga dapat menjauhi praktek-praktik korupsi. Itu Mbak Fira. Oke, baik. Kita akan lanjutkan diskusi ini usai jeda, tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.